Selamat datang di channel Konselor Sekolah, channel yang khusus memberikan materi-materi layanan bimbingan konseling untuk para siswa. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi-materi baru dari Konselor Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang Ibu sayangi, kembali lagi di channel Konselor Sekolah. Saya Asruriyati, biasa dipanggil Bu Ruri. Kali ini Bu Ruri akan membawakan materi dengan tema literasi dan numerasi. Materi ini penting untuk kita semua, tidak saja karena literasi dan numerasi adalah dua kemampuan yang dinilai dalam AKM, tetapi juga karena literasi dan numerasi adalah dua elemen penting dalam kecakapan hidup abad 21. Jadi, simak materi layanannya sampai selesai ya. Materi kali ini akan dibagi ke dalam 5 subbahasan, yaitu literasi, numerasi, literasi dan numerasi dalam pembelajaran di sekolah, literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir, cara meningkatkan literasi dan numerasi. Langsung saja kita mulai bahasan yang pertama, yaitu apa itu literasi. Sekarang mari kita memahami apa itu literasi. Literasi dalam pusmenjar.kemdikbud.go.id diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian, kita juga mengenal berbagai macam literasi. Yang pertama, literasi calistung atau literasi baca, tulis, berhitung, yaitu literasi dasar yang berkaitan dengan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam perkembangannya, literasi menghitung dikenal dengan numerasi. Berikutnya adalah literasi sains. Literasi sains merupakan ranah utama dari program for International Student Assessment atau PISA. Literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan. Dalam literasi sains, siswa perlu dapat membedakan masalah-masalah ilmiah dan masalah-masalah yang tidak ilmiah. Masalah ilmiah harus dapat dijawab berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Selanjutnya adalah literasi TIK atau literasi digital. Literasi TIK adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, seperti piranti keras atau hardware, piranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Dalam prakteknya, juga pemahaman dalam menggunakan komputer atau komputer literacy yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Dalam perkembangannya, literasi digital juga mencakup kemampuan memanfaatkan internet secara positif. Berikutnya, literasi keuangan atau literasi finansial, yaitu pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Kemudian literasi budaya
yaitu kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, baik kearifan lokal maupun budaya nasional, serta kemampuan dan keinginan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Literasi budaya bertujuan untuk mencegah lunturnya budaya lokal akibat imbas dari masuknya budaya global yang sangat kuat. Selanjutnya, literasi kewarganegaraan adalah kemampuan atau kesadaran seseorang mengenai kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, serta tindakan dan perbuatannya bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, literasi mencakup banyak sisi dari kehidupan manusia yang semakin lama semakin menuntut kita untuk lebih berwawasan. Literasi tidak hanya tentang kemampuan baca tulis, tetapi juga mencakup kemahiran seseorang memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, mari kita mengenal apa itu numerasi. Sekarang mari kita memahami apa itu numerasi. Masih menurut web pusmenjar.kemdikbud.go.id, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi seringkali diartikan secara sempit sebagai keterampilan yang hanya melibatkan kecakapan dengan angka dan berhitung menggunakan kertas dan pensil atau mencongak, sehingga penggunaan kalkulator dianggap sebagai bukti seseorang tidak memiliki numerasi. Namun, definisi keterampilan dasar dari numerasi semacam ini sudah ketinggalan zaman di dunia abad ke-21 yang kaya akan data dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi juga meliputi keterampilan menggunakan alat bantu dan data yang disajikan oleh teknologi. Numerasi disebut juga literasi numerasi dan literasi matematika dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara. Selain itu, numerasi juga termasuk kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Jadi di sini numerasi meliputi kemampuan untuk memahami dan menafsirkan data-data yang disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, dan menggunakan data itu untuk mengambil keputusan. Menjadi numerat yaitu memiliki keterampilan numerasi yang baik, melibatkan lebih dari sekedar menguasai matematika dasar saja, tetapi dapat menghubungkan matematika yang telah dipelajari di sekolah dengan situasi di luar sekolah, yang juga membutuhkan pemecahan masalah dan penilaian kritis dalam non-matematika. Jadi, sejauh mana siswa dapat menerapkan mata pelajaran matematika yang telah didapat di sekolah kepada situasi hidupnya sehari-hari di luar sekolah, walaupun persoalan itu bukanlah persoalan matematika. Nah, sekarang kalian sudah memahami kan apa itu literasi dan numerasi? Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana literasi dan numerasi itu ada dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin selama ini ada anggapan bahwa literasi itu hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan numerasi itu urusannya matematika. Apakah anggapan ini benar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Selanjutnya, mari kita memahami tentang literasi dan numerasi dalam pembelajaran di sekolah.
Mungkin ada pertanyaan, apakah literasi hanya diperlukan atau diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Padahal tidak seperti itu. Literasi diperlukan dalam seluruh mata pelajaran. Materi-materi dalam setiap bidang studi disajikan dalam bacaan, sehingga untuk memahami materi tersebut diperlukan kemampuan literasi. Demikian juga dalam matematika, kemampuan literasi diperlukan untuk memahami soal-soal cerita. Contohnya bacaan dalam pembelajaran prakarya. Di sini tentang kain tenun dari sade yang dikemas dalam bentuk cerita pendek. Untuk memahami bacaan seperti ini, tentunya siswa memerlukan kemampuan literasi yang memadai. Kemampuan literasi juga diperlukan ketika siswa harus memahami infografis dalam materi pembelajaran. Sebagai contoh, memahami infografis seperti ini. Ada perpaduan antara gambar dan keterangan tentang sesar aktif dan zona subduksi di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah numerasi hanya diperlukan atau diajarkan pada mata pelajaran matematika? Numerasi diperlukan dalam setiap mata pelajaran. Sebagai contoh di sini, dalam mata pelajaran IPA. Numerasi dibutuhkan ketika siswa mengajukan hipotesis berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data yang ada, mengembangkan ketepatan dalam mengukur dan menafsirkan data, mengidentifikasi pola di alam dan perilaku menggunakan rumus dan penghitungan. Dalam bahasa Indonesia, numerasi dibutuhkan ketika siswa menggunakan grafik dan tabel pada presentasi lisan dan tulisan untuk mendukung argumen. Kemudian dalam bahasa asing, numerasi dibutuhkan ketika siswa harus memahami pola, keteraturan, dan hubungan di dalam bahasa, ketika mengembangkan konsep seperti waktu, bilangan, dan ruang dalam budaya yang berbeda. Pada pelajaran PJOK, numerasi dibutuhkan ketika siswa menggunakan penomoran, pola, dan urutan dalam aktivitas fisik, dan ketika mereka menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara waktu, ruang, dan jarak untuk menganalisis prestasi fisik, juga ketika memahami data statistik terkait masalah kesehatan. Dalam seni, numerasi diperlukan ketika siswa mendesain produk menggunakan pengurutan dan pola, pengukuran yang akurat, dan pengertian bentuk, ukuran, dimensi, dan perspektif. Jadi, numerasi diperlukan dan digunakan dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah literasi dan numerasi itu hanya ada di bangku sekolah atau diperlukan juga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apakah literasi dan numerasi juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Literasi dan numerasi merupakan dua kemampuan yang seiring sejalan. Numerasi merupakan bagian dari literasi, yaitu literasi matematika. Dalam banyak situasi di kehidupan sehari-hari, kita memerlukan kemampuan literasi dan numerasi yang memadai. Sebagai contoh, ketika kita memahami petunjuk tertulis di tempat yang asing, misalnya saja di rumah sakit atau di bandara. Ketika memasuki rumah sakit, tentunya kita akan berhadapan dengan istilah-istilah di bidang kesehatan. Misalnya, di mana ruang radiologi, di mana ruang hemodialisa, atau mungkin kita mencari dokter spesialis. Tentunya kita memerlukan pemahaman literasi yang memadai. Kemudian ketika kita memahami informasi dan berita yang disampaikan sehari-hari. Juga ketika kita memahami infografis yang penting, misalnya infografis tentang COVID-19, fakta-fakta apa yang ada dan apa yang harus dilakukan, ini kita memerlukan kemampuan literasi yang memadai. Kemudian, menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hitungan dan keuangan, ini memerlukan kemampuan numerasi.
Dan ini semua kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita memahami infografis seperti ini, persiapan menghadapi bencana alam. Di sini ada petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan tentang mitigasi bencana. Nah, ini adalah salah satu contoh materi pembelajaran di sekolah yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini Bu Ruri akan memberikan ilustrasi yang agak lucu tentang kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pesanan nasi goreng yang diterima oleh seorang penjual nasi goreng. Ada pesanan nasi goreng 25, yang 24 telur dipisah semua, yang satu dicampur. Yang dipisah 8 ceplok setengah mateng, 8 ceplok mateng, 4 dadar kering agak gosong, 4 dadar jangan terlalu kering, yang ceplok setengah mateng 4 nggak pedes, 2 sedang, 2 pedes. Yang ceplok mateng 2 nggak pedes, 4 sedang, 2 pedes. Yang dadar kering agak gosong, 1 nggak pedes, 1 sedang, 2 pedes. Yang dadar nggak terlalu kering, 2 nggak pedes, nggak pakai kecap. Yang 1 pedes, nggak pakai kecap, 1 pedes pakai kecap. Kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan oleh penjual nasi goreng untuk bisa melayani pesanan seperti ini? Tentunya kemampuan dalam numerasi. Nah, ternyata penjual nasi gorengnya tidak menggunakan kemampuan numerasi untuk melayani pesanan ini, sehingga langsung menolaknya. Nah, sekarang mari kita bantu penjual nasi goreng untuk menyelesaikan pesanan ini. Jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya pesanan ini dapat disederhanakan menjadi beberapa poin, yaitu telurnya dipisah atau dicampur. Kemudian nasi gorengnya seberapa pedas, tidak pedas, sedang atau pedas. Kemudian bagaimana telur harus dibuat, ceplok, dadar, kering atau gosong. Kemudian terakhir pakai kecap atau tidak. Nah, selanjutnya kalau dihitung sebenarnya permasalahannya sederhana, yaitu hanya memadukan antara jenis telur dan tingkat kepedasan nasi goreng. Di sini misalnya yang ceploknya setengah matang ada 8 dan itu dibagi menjadi 4 tidak pedas, 2 sedang, dan 2 pedas. Kemudian ceplok matangnya juga ada 8 dan seterusnya, sehingga jumlah nasi goreng yang telurnya dipisah total berjumlah 24. Selanjutnya, penjual nasi goreng hanya tinggal memadukan antara jenis telur dan tingkat kepedasan nasi. Misalnya, telur ceplok setengah matang dipadu dengan nasi yang tidak pedas, jumlahnya ada 4. Kemudian ceplok matangnya dipadu dengan nasi yang tingkat kepedasannya sedang, itu jumlahnya ada 4. Selanjutnya dalam meraciknya, penjual nasi goreng hanya perlu membuat nasi sesuai dengan tingkat kepedasannya, kemudian dipadukan dengan telur yang sudah disiapkan. Nah, sayang sekali ya, karena tidak menerapkan kemampuan numerasi, penjual nasi goreng kehilangan 25 porsi pesanan pada hari itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi dan numerasi merupakan salah satu elemen kunci dalam kecakapan hidup abad 21 yang sangat diperlukan oleh siswa di masa depan. Nah, jadi sudah jelas kan bahwa literasi dan numerasi adalah dua kemampuan penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kelak ketika kalian harus terjun ke masyarakat atau berkarir dalam bidang pekerjaan tertentu. Kemampuan literasi dan numerasi ini akan sangat menunjang kesuksesan kalian di masa depan. Nah, jika demikian, sekarang bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi
Bagaimana sih cara untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Sebenarnya ada satu strategi, yaitu baca, baca, baca. Perbanyak baca dan terus membaca. Jika kita rajin membaca, maka kemampuan literasi kita akan meningkat dengan sendirinya. Perbanyaklah membaca semua jenis bacaan yang positif dan bermanfaat. Misalnya, koran, majalah, novel, buku pengetahuan seperti ensiklopedia, dan buku-buku lainnya yang bermanfaat. Budaya membaca sangat tinggi di negara-negara maju. Misalnya di negara Jepang, di sana ada budaya membaca di tempat umum. Kemudian ada juga budaya tachiyomi, yaitu membaca buku gratis, di mana biasanya orang-orang akan membeli buku itu keesokan harinya atau di lain waktu. Kemudian ada budaya sekiguchi, yaitu membaca buku 10 menit setiap hari di sekolah. Dalam agama, kita diajarkan untuk membaca. Dalam firman Allah, yang pertama yaitu Iqra atau bacalah. Jadi, kita sudah diperintahkan untuk menjadi umat yang literat. Demikian materi layanan BK kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Jadilah generasi yang literat dan numerat yang siap memajukan bangsa dan negara. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.